Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada video kali ini nih, kita akan membahas salah satu algoritma yaitu decision tree atau pohon keputusan. Kita juga akan langsung mempraktekannya menggunakan software Orange. Di era kecerdasan buatan atau AI ini pada zaman sekarang, decision tree menjadi teknik yang sangat berguna untuk mengolah data menjadi model yang lebih prediktif, baik untuk klasifikasi maupun regresi. Struktur dari decision tree itu terdiri dari node yang mempresentasikan keputusan atau pengujian fitur, serta cabang yang merupakan hasil dari keputusan tersebut. Di mana decision tree ini sifatnya yang simple, fleksibel, dan mudah untuk diinterpretasikan. Sebelum masuk ke aplikasi Orange, mari kita lihat data yang akan kita olah. Di sini terdapat berbagai jenis obat dengan beberapa parameter seperti dari volume kemasannya, pH, dan juga kadar zat aktif. Selanjutnya kita buka aplikasi Orange, kemudian kita klik file lalu masukkan data sebelumnya. Pastikan di bagian variabel kategori ini ubah role-nya menjadi target, lalu apply. Langkah berikutnya adalah kita menerapkan algoritmanya. Kita cari tree, kita tahan dan kita tarik. Kemudian hubungkan file dengan tree, di mana garis ini akan mempresentasikan aliran data kita ke dalam algoritma decision tree. Untuk melihat hasil pembagian datanya, kita bisa menggunakan tree viewer. Kita tahan dan kita tarik. Kemudian, hubungkan antara tree dengan tree viewer. Oke. Lalu klik 2 kali di bagian tree viewer. Nah, di sini kita melihat nih bagaimana sistem otomatis memilah data kita. Contoh nih, untuk di volume kemasan. Jika volumenya itu kecil dari 1,9, maka data didominasi oleh antibiotik. Kemudian dari waktu larut di mana lebih dari 1,7 menit ini didominasi oleh antipiretik. Kemudian di volume kemasan didominasi oleh analgesik dengan volume kemasan kurang dari 4,9 mili. Kemudian di waktu larut menit, ini kita lihat ada antipiretik itu kurang dari 1,5 menit dan analgesik yang lebih dari 1,5 menit. Selain menggunakan tree viewer, kita juga bisa menganalisis sebaran data menggunakan scatter plot untuk melihat klaster data berdasarkan sumbu X dan juga Y, atau menggunakan box plot untuk melihat distribusi nilai pH dan kadar zat aktif pada setiap kelompok data. Klik hubungkan tree viewer di antara scatter plot dan juga box plot. Di bagian select data, kita klik, kemudian kita hubungkan select data dengan data subset, data dengan data. Oke, kemudian di bagian ke arah blogspotnya kita klik, ini data dengan data. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian blogspot. Ini kita lihat pertama di volume kemasan. Di antibiotik ini rata-rata volume adalah 1,4 dengan sebaran 1,4 sampai 1,5, di mana antibiotik dikemas dalam volume sangat kecil dan hampir seragam menunjukkan kemasan standar yang kecil. Kemudian di bagian analgesik ini rata-rata volumenya adalah 4,2 dengan sebaran 4 sampai 4,6, di mana analgesik memiliki volume kemasan yang menengah. Selanjutnya di antipiretik. Ini rata-rata volumenya adalah 5,5 mili dengan sebaran 5,1 sampai 5,8, di mana antipiretik memiliki volume kemasan terbesar dibanding dua jenis lainnya. Dilihat di sini hasil ANOVA-nya 1205,137 dengan N-nya 153.
Artinya, perbedaan volume kemasan antar jenis obat sangat signifikan secara statistik jika dikaitkan dengan decision tree, di mana volume kemasan ini adalah pemisah paling awal. Bagian waktu larutnya nih, rata-rata waktu larut pada antibiotik adalah 0,24 menit dengan sebaran yang sangat sempit itu 0,2 sampai 0,3 menit, di mana antibiotik melarut sangat cepat dan hampir instan. Untuk di bagian analgesik itu rata-rata waktu larutnya adalah 1,3 menit dengan sebaran 1,2 sampai 1,5 menit, di mana waktu larut dari analgesik jauh lebih lama dari antibiotik tapi lebih pendek dari antipiretik. Selanjutnya di bagian antipiretik itu rata-rata waktu larutnya adalah 2 menit dengan sebaran 1,8 sampai 2,3 menit. Di mana antipiretik itu butuh waktu yang paling lama untuk larut. Di mana nilai ANOVA-nya ini 983,587 dengan N153 dan P-nya adalah 0. Artinya adalah perbedaan waktu larut antara ketiga jenis obat sangat signifikan secara statistik. Di bagian kadar zat aktif ini bagian antibiotik rata-ratanya ada 5 mg, sebarannya antara 4,8 sampai 5,2, di mana antibiotik memiliki kadar zat aktif yang paling rendah dan paling sempit rentangnya. Kemudian di bagian analgesik ini rata-rata ada 5,9 mg dengan sebaran antara 5,6 sampai 6,3 mg, di mana analgesik memiliki kadar zat aktif menengah dan distribusi yang lebih lebar dari antibiotik. Selanjutnya untuk antipiretik ini rata-ratanya adalah 6,5 mg dengan sebaran 6,2 sampai 6,9 mg. Antipiretik memiliki kadar zat aktif tertinggi dan variasinya yang cukup lebar. Dari hasil ANOVA, nilai ANOVA-nya adalah 119,736, di mana statistik uji F adalah rasio dari dua ukuran varians, nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama. Berarti dari perbedaan kadar zat aktif antara ketiga jenis obat adalah sangat signifikan secara statistik. Untuk melihat opsi lain, bisa menggunakan heat map. Lalu hubungkan file dengan heatmap. Heatmap ini menggambarkan representasi visual dari data di mana nilai-nilai individual dalam sebuah metrik itu dipresentasikan sebagai warna. Dengan kata lain, heatmap ini menggunakan sistem pewarnaan untuk menunjukkan besarnya nilai. Sebagai alternatif selain Orange, kita juga bisa melakukan pemodelan menggunakan pemrograman di Python di Google Colab melalui beberapa kode. Kemudian kita klik running, kemudian kita masukkan data. Nah, berdasarkan gambar decision tree yang diperoleh dari Google Colab tadi, kesimpulan singkatnya adalah model decision tree berhasil memisahkan 153 sampel data menjadi 3 golongan obat melalui aturan berjenjang yang logis. Pemisahan paling bersih terjadi di awal di bagian akar utama, di mana semua obat dengan volume kemasan kurang dari 2,45 mili langsung diklasifikasikan secara mutlak sebagai antibiotik. Untuk obat dengan volume kemasan yang lebih dari 2,45 mili, model menggunakan parameter waktu larut kurang dari 1,75 menit untuk mengelompokkannya sebagai analgesik. Sedangkan obat dengan waktu larut yang lebih lama serta memiliki nilai pH yang kurang dari 3,1 dikelompokkan ke dalam golongan antipiretik. Jadi, kesimpulan decision tree adalah alat yang sangat kuat untuk menyederhanakan data yang kompleks. Sekian dari video saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.